Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah untuk mencegah segala macam bentuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan yang kuat bagi kita sampai akhir hidup kita. Kita benci terhadap semua perbuatan dosa dan maksiat yang ada di dunia ini. Selawat dan salam marilah kita tujukan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Di dalam pengobatan berbagai penyakit, ada penyakit yang lahir nampak, ada juga penyakit batin yang tidak nampak, atau dua-dua dia bersarang, penyakit lahir dan batin. Kadang-kadang penyakit ini sudah kita sembuhkan ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh. Kita sudah berobat kemana-mana, hampir keliling dokter, keliling ahli obat di kampung kita, belum sembuh-sembuh. Bahkan secara alternatif, akupuntur, herbal, semua sudah kita coba, belum sembuh-sembuh. Akhirnya kadang-kadang kalau kita lemah iman, sedikit belajar Islam, sedikit penjagaannya terhadap sunnah, maka jalan pintas pun diambil dia berobat dengan cara yang haram. Dia datang ke dukun, yang mana dukun ini sekarang sudah berkedok, nggak lagi dukun namanya. Ada yang namanya metafisika, ada yang namanya sutra natural, atau ada macam-macam lagi namanya. Kadang-kadang dia berkedok ustadz, uskun, ustadz dukun. Untuk meyakini kaum muslimin berobat kepadanya, dia berpenampilan seperti ustadz. Makanya kita harus tahu sedikit ilmu pengobatan ini, membedakan ustadz dan dukun, agar kita tidak tertipu, terperdaya dengan penampilan-penampilan jahir yang ditampilkan gaya-gaya orang kebaikan, pada hakikatnya dia menyengsarakan manusia sampai di akhirat, menjerumuskan manusia ke neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita disuruh berdoa kepada Allah. Mungkin sakit kita belum sembuh-sembuh bertahun-tahun, kemana-mana obat berbagai macam obat lah yang disuruh orang, ramuan kita coba, tapi belum sembuh-sembuh. Maka untuk ini Nabi ajarkan kepada kita doa, agar kita jangan stres, agar kita jangan galau, jangan putus asa, bunuh diri, minum racun, gantung diri, dan berbagai macam yang dilakukan orang-orang yang lemah iman, jauh dari ilmu agama. Maka Nabi ajarkan dalam doa ini kita dapat ambil manfaat. Doa ini disampaikan, diterangkan oleh dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam jilid yang keempat nomor 2087. Nabi mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, baikkanlah bagiku agamaku, di mana agama itu adalah penjaga urusanku. Jadi kita minta kepada Allah ketika sakit, kita ketika lemah, Allah baguskan urusan agama kita. Sakit kita itu tidak membuat kita jauh ibadah kepada Allah. Karena orang sakit ini mudah kali jauh ibadah.
lemah, sholat pun jadi tinggal, payah sholat, payah berudu, akhirnya tidak sholat dengan alasan berbagai macam payah dan susah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, baikkanlah bagiku agamaku, di mana agama itu adalah penjaga urusanku. Orang yang sehat juga bagus kan, urusan agamanya minta kepada Allah juga bagus, supaya kesehatannya itu tidak dibuat untuk melakukan dosa, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan Nabi. Wa aslih li dunyaya allati fima ma'asi. Ya Allah, baikkanlah bagiku duniaku, di mana dunia adalah tempat penghidupanku. Jadi kalau kita mau minta baik kehidupan dunia, minta dulu baikkan kehidupan agama, kehidupan akhirat. Karena agamanya baik, akhiratnya buruk, ini nggak guna agama sama dia, bahwa agama itu bisa menyengsarakannya. Jadi minta dulu agamanya supaya baik, baru minta dunianya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi mengatakan, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, baikkanlah akhiratku, di mana akhirat itu adalah tempat kembaliku. Sudah baik agama, baik dunia, dunianya itu mendukung dia untuk memperbaiki akhirat, dunianya itu jadi jembatan akhirat, dunianya jadi tangga mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka diminta kebaikan akhirat, maka Allah akan berikan kebaikan akhirat itu kepadanya. Karena dunia itu tidak di hatinya. Tapi kalau agama tidak ada di hatinya, dunia yang menempati hatinya, maka dia akan serakah dan tamak, bakhil terhadap dunianya. Maka ini doa bagus kita biasakan, kita banjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi ajarkan, waja'alil hayati ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku sebagai ajang bertambahnya setiap kebaikanku. Jadi hidup bertambah banyak nikmat yang diberikan Allah, bertambah kita taat kepada Allah, bertambah nikmat, bertambah kuat jasad kita, bertambah kuat kita meninggalkan yang diharamkan Allah. Itu tandanya baik. Dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi sebutkan, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak ada gunanya. Atau doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilman la yanfa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan jauhkan dari diriku ilmu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Karena ilmu yang tidak ada gunanya itu melahirkan kesia-siaan, tidak ada manfaatnya, membawa kita kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir Nabi ajarkan, waja'alil mauta rahmatan li min kulli sarri. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai istirahatku dari segala keburukan. Jadi kita mati itu memberhentikan segala keburukan kita. Mati itu meninggalkan segala dosa. Kebaikan kita bertambah karena kita di dunia melakukan jariah-jariah yang berbagai macam, sehingga ketika kita sudah mati, kebaikan kita tetap bertambah. Tapi setelah kita mati, dosa nggak bertambah. Kadang-kadang ada orang yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada Allah menjadikan mautnya itu sebagai istirahatnya dari segala keburukan. Sudah mati pun dia bertambah keburukannya. Sudah mati bertambah keburukan dosanya. Sudah mati bertambah jariah dosanya. Dia ingin bangkit lagi ke dunia setelah dia masuk dalam kubur. Ya Allah, bangkitkan aku ke dunia. Kenapa dia minta bangkit? Karena jariah banyak yang dilakukan, dosa-dosa di dunia itu mengalir. Diajarkannya orang berbuat maksiat, diajarkannya orang berbuat keburukan, diajarkannya orang dosa besar, jadi dukun, ngajar murid, jadi mengajar mencuri, berbagai macam kejahatan. Atau perempuan memfoto, mengekspos, men-share foto-foto aurat, nampak-nampak aurat, bagian tubuh nampak, bagian yang tidak pantas ditunjukkan, ditonton orang, itu akan jadi penyesalan nanti di akhirat, di kubur. Dia akan minta kembali ke dunia untuk menghapuskan semua jariah dia itu.
Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jariah-jariah dosa dan diberi semangat dan kekuatan untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah di dunia ini dengan menggunakan segala tenaga dan kekuatan yang masih ada di tubuh kita. Mungkin demikian, ada manfaatnya bagi kita semua. Yang masih sakit diberi Allah kesabaran, diberikan kemudahan, jalan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan semua penyakit dari tubuhnya dan segala gangguannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.